Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah atas limpahan iman Islam yang kita terima, yang harus senantiasa kita pelihara, kita jaga. Jangan sampai turun, sampai ngedrop. Kalau turun kita naikkan lagi, dan menaikkannya adalah dengan ilmu, dan ilmu yang terbaik adalah dibacakan di dalamnya Quran dan Sunnah, dan dibacakan di rumah, di antara rumah-rumah Allah. Tadi kok nggak ada yang bacakan soal libur? Iya, jadi digantikan gitu, digantikan yang ada. Kita santai nih. Ya, WB dirahmati Allah, kita masuk di pasal ke-13 tentang tauhid. Kemudian pada pertemuan yang lalu kita sudah bacakan dalilnya, yaitu tentang perintah Allah agar beribadah hanya kepadanya. Maka kita bacakan lagi dalil yang kedua atau poin yang kedua, yaitu berita dari Allah tentang uluhiyahnya. Jadi kemarin sudah saya sampaikan ada rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Yang namanya rububiyah itu adalah mengisahkan Allah sebagai Rabb yang disembah, dengan menyatakan bahasanya Allah itu esa dalam perbuatannya sebagai Tuhan, yang menciptakan ya hanya Allah, yang mematikan hanya Allah, yang memelihara hanya Allah, memberikan hujan hanya Allah, dan seterusnya. Nah, disitulah kemudian berkonsekuensi yang anak budu, hanya kepada Engkau lah kami menyembah. Dengan kalimat sebelumnya, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Kita nyatakan Rabb semesta alam, kemudian ia anak budu. Nah, pada poin yang kedua kita lanjutkan, yaitu ia nasta'in, hanya kepada Engkau lah kami minta pertolongan. Nah, inilah hakikatnya dari al-uluhiyah. Jadi nanti orang-orang musyrik Quraisy dan yang semisalnya itu gagalnya itu di uluhiyah. Dia mengetahui Rabb itu Allah, tahu. Ketika ditanyakan man khalaqas samawati wal ardh la yaquluna Allah. Ketika ditanyakan siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka menjawab Allah. Orang-orang yang buang kepala kebu ke laut itu nek ditekoki sing gawe segara sapa Pakde? Mbah, yo Gusti Allah. Ada dadak buah niki. Iki nek rame niki ora selamat ning golek iwak. Nah, itu. Jadi rangkaiannya itu tidak bisa dipisah antara iya karena berdua, iya karena nasta'in. Kalau kita sudah menyembah Allah, ya nasta'innya hanya kepada Allah. Makanya pada poin yang kedua, kalau yang kemarin kita tentang rububiyah, yang sekarang tentang uluhiyahnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Bahasanya sesungguhnya kami telah mengutus para rasul, tiap-tiap umat ini ada rasulnya yang menyeru anikudullah wajtanibut taghut, sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Nah, taghut ini ya, maknanya adalah syaitan dan yang semisalnya atau yang mengantar kepada kedekatan kepada syaitan. Jadi yang serumpun dengannya, dukun, tukang ramal, terus mengagungkan tempat-tempat keramat. Nah, itulah taghut. Nah, nek di Solo ini 10-20 tahun yang lalu, negara yang tidak berhukum dengan hukum Islam, negara taghut gitu toh. Terus nanti turunannya, aparatnya antek taghut, polisinya aparat taghut, tentaranya tentara taghut, benar itu dong. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka taghut itu adalah syaitan. Maka ketika kita mau membicarakan tentang negara dengan hukum Islam, maka di dalam kitab tauhid itu dimasukkan dalam bab yang kalau tidak salah bab 42 atau 41, pokoknya 40-an atau 30-an terakhir, tentang membahas tentang tidak berhukum dengan hukum Islam. Nah, pertanyaannya adalah kok membahasnya kok jauh ke belakang?
di belakang, kok nggak taruh di depan? Karena sebenarnya kalau kita mau jujur, PR kita niku banyak di Indonesia khususnya. Sebelum kita ngomongkan tentang syariat Islam, maka kita harus melihat bagaimana keadaan kaum muslimin. Mereka banyak yang membuang sesajian ke gunung Merapi, banyak yang buang sajen ke lautan, bahkan terkadang tetangga kita buang sajen ke perapatan gitu. Sehingga sebenarnya hakikatnya PR di kita niku yang lebih urgent sebelum ngomongkan level negara loh itu dulu. Bagaimana membereskan, merapikan kaum muslimin dalam kehidupan keseharian. Nanti nek sudah paham tentang akidah yang benar, niku nek mau ngomongkan sing dhuwur level negara gitu gampang. Kula kayak contoh. Aceh Pak, di Aceh saya pernah dari Aceh paling ujung sampai ke Sumatera paling ujung. Waktu itu masih dinas di Jakarta, itu tugas untuk memantau kualitas lingkungan. Nah, itu jalur darat. Di Aceh itu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itu hampir-hampir yang saya lihat tuh di setiap kampung itu hampir-hampir tidak ada gereja, hampir-hampir tidak ada anjing, dan orangnya itu rata-rata sholat semua. Yang saya lihat juga itu, saya belum pernah lihat ada warung doyong, warung nopo, paling-paling warung kopi. Nah ini ku genah wong Aceh seneng kopi, warung kopi gayo, kopi yang ditarik-tarik niko. Nah dari situ ketika mereka sudah berislam dengan baik dan benar, maka tuntutannya jelas, kompak gitu loh, syariat Islam. Nah, dari masa ke masa itu disuarakan dan kompak masyarakatnya, tidak ada yang menentang, dan begitu diterapkan juga tidak ada arus perlawanan, aman. Walaupun mungkin sebenarnya penerapannya masih kurang sempurna dengan fikih yang sebenarnya. Misal berzina dicambuk 10 atau 20 kali itu jadi kurang, harusnya 100 kali. Nah, maka ala kulli hal itu masih lebih baik daripada tempat lain. Itu dari sisi itu. Kemudian ketika bank syariah itu mulai berkembang di Indonesia, itu Aceh itu nggak salah bersama dengan NTB itu menjadi provinsi yang awal yang mengumumkan di provinsi kami tidak boleh ada bank riba. Jadi bank BRI, BNI yang di sana langsung mau nggak mau langsung berubah sistem menjadi bank syariah. Mau nggak mau, karena gubernurnya kompak bersama dengan DPRD-nya untuk merubah itu. Nah itu semua mudah terjadi karena masyarakatnya sudah teredukasi bahwasanya Islam itu adalah jalan terbaik untuk menata kehidupan. Lah nek sakniki jenengan ngomong ngoten niku ten Jawa, padahal wong Jawa juga sing boi. Gilingan ra rampung-rampung ket kula cilik, ket Pak Pur cilik lah, nanti sakniki pun tuwek. Pak Pur iki asli mriki napa to? Jenengan asli mriki napa to? Iya. Ket cilik gilingan niku terus enten to. Mbak-mbak ini lho. Ayo, urusan semono wae ra rampung-rampung kok gitu kan. Terus belum lagi kebu yang dikeramatke, belum lagi macam-macam Pak PR-nya. Makanya di dalam kitab tauhid itu pas kalau urusan hukum tidak berhukum dengan hukum Islam itu dimasukkan di bab 30-an lebih, 37 ke sana. Makanya ketika kita ngomongkan tauhid, jangan langsung responnya ini orang hukum Islam, boten. Responnya itu sing tauhid ya sing hubungannya karo setan, dukun, tukang ramal, sajen-sajen, boten. Makanya ketika dikontekskan di sini, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wa istanibut tauhid, dan sungguh kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat dan mereka berseru sembahlah Allah saja dan jauhi tauhid. Maksudnya jangan berbuat kesirikan atau unsur-unsur yang mengantarkan pada kesirikan. Titik niku riyen. Soal nanti hukum Islam niku sambil jalan. Sambil jalan pripun maksudnya? Kalau masyarakat sudah teredukasi dengan akidah benar, insya Allah jelas itu orang beriman itu panggilannya ke sana. Makanya saya tuh sampai nyusun ke Pak. Di balai kota saya kan kerjanya di Badan Riset Inovasi Daerah.
Nah, itu OPD saya minta untuk mengusulkan ya melalui pimpinan saya bersurat, saya diminta untuk mengusulkan kajian. Nah, itu ada Bapeda, Badan Perencana Pembangunan Daerah. Itu mengusulkan itu salah satunya adalah tentang ekonomi syariah di Kota Surakarta yang nanti kaitannya sama peningkatan kemakmuran Kota Surakarta. Wah, ini judul yang paling saya senang. Artinya begitu naik itu saya langsung wah ini senenganku ini. Dan kajian-kajian yang naik itu ada 58 atau 59 kajian. Itu semuanya insya Allah kalau nggak ada yang menghalangi, itu akan saya selipkan nilai-nilai Islam di dalamnya. Itu nanti dibaca sama OPD, kemudian mereka akan menurunkan menjadi peraturan daerah, perda, perwali, atau mungkin surat edaran atau himbauan pokoknya yang ditandatangani wali kota. Nah, nanti dieksekusi di level wilayah. Nah, ini pun yang berkaitan sing ngalangi. Tapi nek iki krungu wong sing pipul lebih marot kan. Wah, ojo lewat kain, pun ndak ngene, pun ndak ngono. Padahal kita nggak ada keinginan kecuali kebaikan. Dan namanya kajian itu nanti begitu jadi, ini OPD-nya diundang, stakeholder yang lain diundang untuk nopo, nah dites gitu. Isinya bener enggak, sesuai enggak, applicable enggak, bisa dipakai enggak. Nah, bahkan istri saya ini pun nyusun disertasi hukum UMS. Itu saya kasih judul model penerapan ekonomi syariah di Kota Surakarta dalam rangka meningkatkan PAD. Nanti langsung aplikatif, dan PR di banyak kota itu kan transfer pusat dikurangi. Kita memikirkan bagaimana kemudian mengoptimasi nilai-nilai syariah yang nanti berkonsekuensi meningkatkan pendapatan asli daerah. Ini wis levelnya dhuwur iki Mas. Nah, makanya kamu harus rajin belajar. Ojo ngayal si dia. Bener-bener harus serius gitu loh. Tahfidz yang benar, ngaji yang benar, banyak berdoa. Tuliskan cita-citamu itu di langit-langit kamar gitu. Pengen jadi presiden, pengen jadi apa, tuliskan gitu kan. Biar kamu nanti Allah mudahkan untuk kesana. Karena Allah kan berfirman dalam diskusi, ana idadoni abdibi. Aku itu sesuai prasangka hamba. Nek kamu prasangkai Allah memudahkan jalan menuju yang kamu cita-citakan, insya Allah jadi. Dan saran saya jangan nulis yang jelek-jelek. Pengen jadi penyanyi, jangan. Jadi yang hebat-hebat itu, pengen jadi ulama, pengen jadi imam Masjidil Haram, pengen jadi presiden, gitu. Jangan sengelek-elek. Nah, kembali ke sini. Jadi saya pengen menekankan dulu konstruksi sosial kita itu di Solo khususnya belum siap. Indonesia pada umumnya kalau kita kemudian ngomongkan tauhid ini langsung ditembakkan kepada penerapan syariat Islam. Masyarakatnya masih banyak sih nggak sholat, kesirikan masih di mana-mana. Bahkan di sebelah rumah kita kadang ada sajen. Bahkan ketika kita diundang untuk datang ke nikahan, orang sing enek nikahan masih ada sajen-sajen kemusyrikan. Nah, maka itu PR kita bersama. Saya menyampaikan panjenengan membersihkan mana anfusakum dari keluarga panjenengan, wa ahlikum dan keluarga panjenengan lagi. Maka Bapak Ibu dan rahmatullah, ya, pada Quran surat Al-Baqarah 256 Allah menyebutkan faman yakfur bit-taghut, barang siapa yang mengingkari syaitan dan turunannya, enggak mau ke dukun, enggak mau nyari pesugihan, enggak datang ke tukang ramal gitu kan. Pokoknya enggak mau berbuat kesirikan, enggak mau buang sajen, ora gelem ngetutke apa niku kebo Kiai Slamet terus kok emoh gitu kan. Ya nek jenengan ajeng makani silakan, tapi nek kemudian berebut kotoran yang katanya mengandung keberkahan itu sudah bertentangan dengan akidah yang benar. Nah, maka wa yu'min billah, dan hanya beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisamalah. Itulah orang-orang yang berpegang kepada tali yang kuat yang tidak akan putus. Tidak akan putus itu maksudnya gimana? Tali itu yang akan membawa jenengan sampai surga. Tapi nek pengingkaran kepada tauhid, bahwasanya kesirikan itu kemudian teraplikasikan dilakukan oleh naudzubillah kita, maka tali itu putus Pak. Sudah tidak ada orang yang bisa menyelamatkan. Makanya banyak ayat menyebutkan orang-orang musyrik itu masuk neraka dan wala tajidalahum nasira, tidak ada yang bisa menolong, tidak ada yang bisa nyelamatkan. Kalau udah konteksnya kesirikan tidak ada, sudah tidak diampuni dosanya,
amal ibadahnya dicoret, dikekalkan di neraka, tidak ada yang nolong, bahaya. Makanya saestu ini saya menasihati diri saya secara pribadi dan panjenengan secara umumnya, ketika panjenengan masih punya sangkutan-sangkutan dengan kesyirikan besar itu, monggo diperbaiki. Barangkali dulu punya cekalan-cekalan, tombak-tombak, jimat-jimat, monggo disingkirkan. Jangan sampai jenengan nanti menghadap Allah dengan ibadah yang banyak, dari mulai sholat, puasa, mungkin haji, umroh dan seterusnya, kurban, tapi kok masih punya PR itu. Kita ngayal pahala banyak tapi semua hilang gara-gara cek nyimen keris nopo hasil tirakat ning ngisor wit ringin. Kula kadang wah enak ya keris kaya ngono metu kok ringin. Ya terus kula mikir alah kuwi dicekek sik lagi wong tirakat ning ngono ya iso ae gampang. Dan barangnya niku sami Pak. Keris cilik niku terus gendas-dasarnya gambar Semar ngoten niku. Nah, jenengan boleh ini trimindu oke. Makanya Bapak dan Allah, kita orang Islam normal-normal aja. Kalau memang kita mau kaya ya minta sama Allah, sakit mau sembuh minta sama Allah, atau mau apalah gitu kan minta sama Allah semuanya. Kemudian yang ketiga, ayat yang ketiga yaitu Al-Anbiya 25, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa huwa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan aku. Maka sembahlah olehmu sekalian akan aku, fa'buduni, sembahlah aku. Aku ilahmu, sembahan aku. Dan ini tantangan ini berlaku sampai hari kiamat. Untuk siapa? Orang-orang ahli kitab, wabil khusus orang-orang Nasrani yang mempertuhankan Isa Al-Masih. Di dalam Quran ayat yang semisal dengan ini Allah menyatakan aku Tuhanmu, sembahlah aku banyak dengan redaksi yang macam-macam. Misal qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, dan sudah diputuskan oleh Rabbmu bahasanya jangan menyembah kecuali Dia. Nah, ayat yang semisal ini tidak akan jenengan temukan di dalam Alkitab. Dan tantangannya masih terbuka. Kalau sampai ada ayat yang seperti itu, duit 10 juta. Benar-benar ayat yang menyatakan Isa Al-Masih menyatakan aku Tuhanmu, sembahan aku. Titik, nggak pakai koma, bukan hasil interpretasi. Nanti dalam tafsir ayat itu ada dua macam, yaitu muhkamat dan mutasyabihat. Muhkamat itu maknanya jelas, tidak perlu interpretasi, jelas. Umar haram jelas, sholatlah jelas, bayar zakat jelas. Tapi ada ayat yang butuh interpretasi. Nah, yang menginterpretasi sinten Rasul, yang kemudian ilmunya disampaikan kepada Nabi, disampaikan kepada para sahabat, tabiin, dan seterusnya sampai kepada para ulama. Itu ayat mutasyabihat. Contohnya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Ar-Rahman di atas arsy beristiwa. Istiwa niku nek diterjemahke bahasa Indonesia niku artinya napa? Bersemayam. Nek diterjemahke basa Jawa nglenggahi jumeneng secara bahasa. Tapi bagaimana Allah istiwa dirumuskan oleh Imam Malik, al-istiwa maklumun. Istiwa itu secara bahasa maknanya itu. Wal kaifiyatu majhulun. Bagaimana Allah istiwa tidak ada yang tahu. Kenapa? Manusia terbaik Muhammad SAW dan malaikat terbaik Jibril alaihissalam hanya mampu naik ke Sidratul Muntaha. Sisanya di atasnya masih ada kursi, kemudian di atasnya masih ada air, masih ada aras, gelap, tidak tahu. Makanya Imam Malik merumuskan al-istiwa. Istiwa itu secara bahasa itu bersemayam, jumeneng, melenggahi. Nah, kemudian wal kaifiyatu majhulun. Bagaimana Allah istiwa? Gelap, tidak tahu kan. Nah, kemudian yang ketiga, wal imanu bihi wajibun. Mengimani Allah di sana wajib. Kenapa? Ayat yang semisal yang menunjukkan Allah beristiwa di sana itu ada 7. Tidak cuma 1, 7. Bahkan lebih banyak daripada ayat larangan minum khamar dan makan babi. Kita dilarang makan babi dari kecil, kita mengimani, terus juga kita lakukan sampai tua, insya Allah sampai meninggal kita tidak akan makan itu. Nah, tapi terkadang ketika menjelaskan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, ayatnya banyak, tapi kemudian sebagian orang, orang nek ngono lho piye no? Aduh berarti. Mulai menggunakan logika. Nah, kemudian
Wal kaifiyatu majhulun wal imanu bihi wajibun wasu'alu anhu bid'ah. Dan mempertanyakannya adalah sebuah kesalahan. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah bertanya, sahabat tidak pernah bertanya, kemudian tabi'in tidak pernah bertanya, para ulama tidak pernah bertanya, gitu. Dan tidak pernah memalingkan maknanya kepada yang lain. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah SWT, itu ayat mutasyabihat. Makanya ketika dikatakan di sini bahwasanya la ilaha illa illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun, diwahyukan kepada para rasul itu bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Ini ayat mutasyabihat, cetha maknanya, tidak ada interpretasi lain. Dan di dalam Alkitab tidak ada. Makanya kalau sampai ada, ya, nah 10 juta lumayan Pak, sungguh pulang kampung Sumatera Barat. Nah makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk tentang tanggal 25 yang tidak pernah ada di dalam Alkitab, tidak pernah ada. Nah, padahal itu hari raya paling besar, hari raya utamanya orang Nasara kan itu, tidak pernah ada. Sehingga pas kalau kemudian Allah menggunakan istilah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang yang terlukai dan bukan jalan orang yang sesat. Al-maghdub yaitu al-yahud, orang Yahudi. Kenapa? Tahu dalil nggak mau pakai. Nah, wad-dallin, orang dolin itu an-nasara. Kenapa Nasara? Karena dia tidak ada dalilnya, tapi menjalankan apa yang dia jalankan, termasuk apa? Masalah ibadah nyanyi-nyanyi, tidak ada di dalam Alkitab, tidak ada gitaran, tidak ada. Yang ada rukuk, sujud itu ada. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu Wa Taala, Nasara itu yang Nasara yang awal itu ortodok masih sholat Pak. Nah, nanti kemudian beberapa aliran setelah ortodok itu nanti ada Katolik Roma, itu sebagiannya masih sholat. Ini nggak sholatnya sehari cuma 3 kali. Kemudian cuma 2 rakaat kalau nggak salah. Nah maka Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu Wa Taala, syariat itu kemudian dilanjutkan oleh Nabi Muhammad, disempurnakan, jadilah sholat yang jenengan jalankan. Nah kemudian ayat Az-Zumar ayat 64, Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Katakanlah, maka apakah kamu itu menyuruh aku menyembah selain Allah, hei orang-orang jahil. Makanya masa zaman di mana orang itu tidak kenal Allah dengan baik dan benar. Dia ditanya siapa yang menciptakan langit? Allah. Tapi Mekah Ka'bah dikelilingi 360 patung. Nah, mereka nggak mau berdoa langsung kepada Allah, kudu lewat wasilah-wasilah itu. Nah, disitulah mereka disebut sebagai ayyuhal jahilun, sehingga masanya disebut masa jahiliyah. Begitu Rasulullah SAW datang, Islam sudah dijelaskan, maka masa jahiliyah sudah selesai. Sehingga Nabi kalau menjelaskan tentang perbuatan jahiliyah yang masih dilakukan, tidak menyebut masanya jahiliyah, tapi dengan bahasa masih ada sebagian kelakuan orang jahiliyah yang kalian lakukan. Salah satunya adalah an-niyahah. Niyahah niku napa? Niyahah niku meratapi mayit. Nah, ada orang mati terus nangisnya berlebihan sampai nopo jambak-jambak rambut, nyobek-nyobek baju. Nah, mungkin sing rada ekstrim ngobong omah barang gitu kan. Nah, itu tidak boleh dalam Islam, tidak boleh. Nangis sedih meninggal orang yang kita sayangi, orang yang kita kasihi boleh. Cuman berlebihan sampai mukul-mukul kayak orang Syiah itu tidak boleh. Kayak orang Nasoro nyambuk-nyambuk geger itu tidak boleh. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu Wa Taala, Islam datang dengan syariat yang jelas, sejelas hari ini Ahad, besok itu Senin, ya kan? Maka jangan sampai gitu kan. Kemudian kita justru kembali kepada sesuatu yang tidak jelas, yaitu masa jahiliyah. Nah, masanya insya Allah sudah tidak ada di masa jahiliyah. Cuman perbuatan jahiliyah itu kadang tuh orang tuh kembali ke sana. Nah, kemudian Bapak Ibu rahmatullah Allah, Az-Zumar 64 tadi. Kemudian Al-Fatihah ayat 5 tadi sudah saya singgung dari awal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sudah benar sholatnya menghadap Allah, sudah benar. Tapi kenapa kalau ada masalah kok mencari selain Allah? Ngelamar sekali 2 kali ditolak, akhirnya boleh dukun kan melet. Dukunnya akhirnya melet-melet terus gitu kan.
kayak nyantet gitu kan, anjel karo wong kayak nyantet gitu kan. Terus pengen golek gawean, sekali dua kali ditolak, akhirnya golek dukun. Nah, piye carane ben ditampa, dagang sekali dua kali gagal, pengen berhasil, golek pesugihan ini Gunung Kemukus gitu kan. Niku Gunung Kemukus niku enten juru kuncine itu ketika mau nganter ke orang-orang yang mau nyari pesugihan itu, dia pas memulai ritualnya itu nganggo ta'awudz, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Gusti Pangeran Samudra sakmenika wonten piyai saking Solo, kakung saha jaler. Badhe nyuwun tulung supaya diparingi bondo ingkang kathah turah-turah. Boten melarat melih. Pakai bismillah. Termasuk sing gua ndas kebutan laut niku nggih bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Das kebu. Termasuk yang membuang kepala kambing ke gunung Merapi itu ya kayak gitu. Makanya di sini Bapak Ibu dirahmati Allah, iya kana budu iya kana nasta'in. Nek kamu tahu gunung itu yang buat Allah, gunungnya watuk, ya jangan nyari selain Allah. Carilah Allah, ya Allah, minta tolong jangan sampai gunungnya batuk. Nah, ngoten. Atau nek batuk saya pas gak di situ kan ngoten gitu. Atau laut, kita udah tahu siapa yang menciptakan laut? Allah kata mereka. Sing gawe iwak-iwak sinten? Allah. Kalau tidak mau saja, nah mungkin selamat loh. Padahal ketika kita sudah selesai sholat, kita mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabaraka rabbana ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, sumber keselamatan itu Engkau. Dan keselamatan hanya datang dari Engkau. Maha suci Engkau ya Allah. Makanya ketika kita ngomong selamat kok kemudian judulnya adalah yang lain, bahkan sampai kebo itu jenenge selamat gitu kan. Ketemu pirang perkara coba. Jenengan nek ngerti, Pak, nek ngerti yang namanya kebo itu loh. Itu dia itu dikunci, ditutup pintunya. Itu ndak bisa dia buka kuncinya itu sendiri, dadak dibuka. Akhirnya metu nyari makan di lapangan niko, gitu. Terus akhirnya BAB keluarlah itu kue bolu hijau-hijau itu gede-gede, gitu kan. Ndak bisa dia kemudian tak golek WC nang WC sih ndak ada. Yo Pak, klok ngono ning kono iku. Lah kok kemudian datanglah tadi ayyuhal jahilun tadi, datang golek itu tadi TA1 itu terus dibawa pulang, disimpan, diadai nopo gitu kan, ngomongnya gen barokah. Terus engko nek jalan ke pasar apa niku? Pasar Gading. Pasar Gading ya. Nah, engko nek mangan sayuran ten niku wis ben barokah lho piye? Dagangane entek sing entekke ora dituku wong tuku mah dientekke kebo lho piye. Ya, tidak mungkin itu tidak ada kaitannya barokah dan seperti itu, Pak. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barokah itu bukan dari binatang-binatang seperti itu, tidak ada. Ya. Dan jenengan nek mau ke sana mau kasih makan silakan, tidak ada masalah. Cuman maksud saya jangan meyakini gitu loh. Kadang loh, piye-piye itu mereka makannya kebun. Oh, aku makan ini rezekiku ternyata lancar. Wah, ini bahaya nih akidah loh, Pak. Itu akidah. Terus nek ngomong wae mateni wae Mas. Enggak, saya tidak nyuruh mateni juga. Saya pengen meluruskan. Bagaimana ketika kita berinteraksi dengan binatang, ya dia itu binatang. Panjenengan itu lebih mulia daripada binatang, fi ahsani taqwim diciptakan dalam bentuk yang lebih baik lah, kepala ngegungke kewan gitu kan. Mungkin dari mulai nek napa niku enten burung hantu. Sampai kula niki enten kaca. Dadi enten burung hantu niku mangkring ten dinas kesehatan enten Balai Kota. Nah, delalah meh kula cekel ora nyanda niku dure. Nah, kanca kula enten piyai niku dikandani, "Mas, niku nek burung hantu aja kok nyekel." Lah ngopo? Mbok cekel gondol nyowo kowe engko. Gondol nyowo niku maksudnya pun nek nganti dingu kok mari mati lho. Wah, iki keyakinan rusak iki lho. Niku nggih kula kandhani, tetep ra gelem malih. Saestu Mas kula, ngoten niku gondol nyowo piye? Aku mbiyen yo ngingu burung hantu. Aku ora mati sing mati manuke aku ngono. Lho tenang lho, saya pernah melihara burung hantu 2 ekor malah mati semua. Saya masih hidup gitu. Ada kaitannya gitu kan. Gitu. Makanya Ikhwan Fillah azza Allah,
nek tenan nek burung hantu marai mati. Nah, Solo udah jarang burung hantu, berarti tidak ada orang mati di Solo. Nah, sampai pirang kuburan kebak. Coba kamu nyari makam-makam Solo itu penuh semua. Loyo lah, Praji Mantoro. Wah, itu penuh semua itu. Nah, Praji Waluyo, Praji Maloyo, lalu Praji Mantoro, Pak Joko. Nah, maka penuh semua itu makam-makamnya. Makanya wanita azan ya Allah, iya karena butuh, iya karena saya tidak boleh. Jadi kan mau pakai alih-alih, pakailah silakan. Tapi jangan ada sesuatu yang dimasukkan. Wah, ini enak kodame bentuknya apa? Bentuknya kayak jenglot kae. Lah ketemu kapan itu? Ceritanya cerita lah. Ya aku sih belum. Nah, makanya wanita azan ya Allah, iya karena butuh, iya karena saya. 17 kali minimal sehari kita ikrarkan. Jangan sampai kita khianati ikrar itu. Nah, sering saya contohkan kepada istri kita, pasangan kita ditanya, "Piye Mas? Wong wedok sing paling mbok tresnani sapa?" "Ya kowe." Begitu goncengke istri kita, ya kan nek wong wedok liya lewat kita lirak-lirik, "Mas, ngomongnya sing mbok tresnani aku, wong liya kok ngingeti." Lah nek aku ora ngingeti yo nabrak to. Ngingeti dalan Mas, ora wonge kae mau. Yo kae bonuse. Tetap nesu Pak, niku manusia ketemu manusia Pak, napa meleh Allah. Jenengan sudah menyatakan iya karena butuh wa iya karena stain, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lah kok ada masalah sithik lari ke dukun, perapatan kecelakaan gua saja, alah ya sudah Allah marah. Dan puncak kemarahan Allah ketika jenengan datang, amal semua ibadah dicoret, dosa enggak diampuni, kapling neraka dipastikan gitu kan, surga diharamkan. Rugi pol. Wanifidina azani Allah wa iyyakum. Ayat berikutnya yaitu An-Nahl ayat 2. Yunazzilul malaikata birruhi min amri. Dia menurunkan para malaikat dengan membawa wahyu dengan perintahnya ala may yasha'u min ibadi, kepada orang yang dikehendaki dari hambanya. Kemudian an andiru annahu la ilaha illa ana fattakun. Ditugaskan untuk mengingatkan bahwasanya annahu la ilaha illa ana, tidak ada ilah yang berhak disembah selain aku kembali kepada Allah. Fattakuni, maka bertakwalah kepadaku Allah. Jadi ayat yang semisal itu banyak Pak, tapi di dalam Alkitab satu pun tidak ada. Jadi adanya itu interpretasi ini nopo tafsiran. Kalau kayak contoh bahwasanya aku, Roh Kudus dan Bapa itu satu. Terus akhirnya dibikinlah rumus, berarti Tuhan itu 3 tapi 1. Padahal Isa Al-Masih seumur hidup tidak pernah menyatakan diri sebagai Tuhan. Tidak ada sejarahnya di saat dia hidup itu mengaku sebagai Tuhan, tidak ada. Nah itu diinterpretasikan seperti itu. Nah ayat yang semisal itu di dalam Al-Quran ada Pak. Yaitu apa? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah itu bersama kita. Bersama kita bukan berarti kita itu dibersamai Allah masuk, itu buatan kayak keyakinan orang Nasrani. Makanya yang jenengan harus pahami, 7 ayat menyatakan Allah di atas aras sana. Kemudian ada 16 ayat yang menyatakan Allah itu di langit di atas sana. Di langit itu berarti di atas dan yang paling atas. Contoh ayatnya, ayo Al-Mulk ayat 16. Bunyinya piye? Kamu yang depan baju biru, gamis biru. Aku rong apal namanya, kamu yang biru. Ayo ayat 16. Istamir. Aamintum man fis samai ayyakshifa ngejak tawur. Ayat setelahnya aamintum man fis samai ayursila alaikum sifau. Amin teman misalnya, apa kamu itu tinggal di bumi bisa merasa aman dengan dia yang ada di langit sana? Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, Allah itu di sana. Ayatnya banyak. Nek jenengan bisa memahami terpisahnya zat Allah dengan kita di bumi, maka jenengan nggak akan sampai pada titik meyakini Allah itu bersatu dengan manusia. Tapi katanya fa ini korib, Allah itu dekat. Iya, dekat soal apa? Kuasanya. Makanya dengan kedekatan itu jenengan diminta untuk berdoa, ud'uni astajib lakum.
Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib di sini bukan berarti Allah di sebelah kita. Nanti di dalam sebuah hadis dikatakan wa idza sa'alaka fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kemudian ihfadillah yafaduka, ihfadillah tajidu tujahaka. Kamu jaga agama Allah, kamu mendapati Allah di depanmu. Itu bukan berarti zatnya Allah, bukan. Tapi kuasanya Allah akan melindungimu, menjagamu. Kalau kayak contoh, ini bukan berarti kalau ajeng ngaku dadi wali napa-napa, boten. Kalau niku wong lalen. Nah, wong lalen. Hari Jumat saya ngisi kajian tafsir As-Sa'di di Masjid Baitur Rahman belakang SMA 7. Nah, pulang dari situ saya lihat WA. Nah, istri saya tak tunggu ning luwes bentan. Kita yang misalnya siap, siap sebagai kasir kalau sopir dan parani. Nah sampai di lampu merah buka HP lagi. Nah, ternyata ada teman WA saya, Mas nyalon nasihati, iki nek sing nawari bayi, kira-kira hukum Islam piye jelaske. Kalau jawab, mengko nek wis tekan tak telepon. Nah, pun akhirnya kalau sampailah di luwes gentan. Begitu nyampe, refleks saya langsung ngambil HP, tak telepon karo melaku sambil jalan langsung nyari istri saya. Begitu ketemu dia udah bawa dorongan, yo ini cekelet tunggono, aku tak bayar sih, yo. Begitu saya sudah telepon kok gak nyambung, biasa saya itu refleks pak, gerayang-gerayang. Biasanya kajian di motor kalau gerayang-gerayang, kunciku renek, di atas tidak ada, di bawah tidak ada. Akhirnya saya datang lagi saya, tunggu namanya belanjanan. Lah kok kunciku lali, wah kok biasaan. Yo, kula parani teng parkiran. Kayak ngadoh niku motor NMAX merah yang keren itu masih kelihatan. Keren yo, gitu. Soalnya tukune ora nganggo riba, keren. Nek nganggo riba ku gak keren. Nah, masih ada. Kula nggih tok-tok seolah-olah bukan itu milik saya, mau tak delok waduh enek, helme yo enek. Makin dekat loh, kuncinya ra enek. Kula wis batin iki. Nah, batinanku elek lah kan. Iki engko jojo enek sing wis ngantongi, garek ngenteni lenone ditumpahi. Nah, kula tunggoni. Engko nek sing numpahi ya tak tepuk Mas kuwi nggon aku gitu. Kula tunggoni rada suwe kok ra enek gitu kan. Kula batin, lah iki nek kesuwen bojoku nesu iki. Akhirnya enten tukang parkir kula tekoki, "Mas, jenengan ningali kunci motor niku napa mboten? Anu to NMAX merah niku." Nggih. Kula lebet ten dashboard. Oh, alhamdulillah. Mas maklum Mas wong lalen. Lalen pripun? Niku parah niku wae. Lah pripun? Kuncine tesih ten niku ten motore tesih urip. Coba, Pak. Coba niku nek orang sing nemu wong tadi itu hatinya jelek, malah kena hari macal, wong cek urip kok gitu. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. Ketika kita mendekat kepada Allah, maka Allah itu akan menjaga kita. Bukan berarti Allah turun terus ngawasi kita di bumi buatan. Allah dari sana sudah cukup. Sampai Allah mengatakan di dalam Quran surat Qaf, ayo istamir, ma yalfidu min qaulin illa ladai raqibun atid. Tidak ada perkataan yang kamu ucapkan kecuali ada raqib sama atid. Jadi bukan kemudian Allah yang turun buatan. Dikirimlah itu raqib atid. Termasuk nanti nyabuk nyawa, dikirimlah itu malaikat maut. Termasuk nanti ketika jenengan sedekah pagi niku dikirimlah dua malaikat yang selalu berdoa, Allahumma ati munfikan khalafan wa ati mumsikan talafan. Ya Allah, ini ada orang baik, orang lomo, mang gentos yang diinfakkan itu dengan ganti yang lebih baik. Ya Allah, ini ada orang pelit, sugih, nah ini masjid 2000 ra metu gitu kan. Niku sing dipeliti niku tulung mangustahke, talafan niku menghancurkan gitu. Makanya ampun pelit-pelit mau 2000, rutik-rutik ini ajak gitu kan. Nah, maka Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, kemudian yang ketiga, ditutup ya. Cukup nih waktu ini. Dah, ada yang mau nanya enggak? Nanya deh. Apa? Sholawat. Sholawat ada yang mengandung kesyirikan. Oke, bener apa enggak gitu toh? Bahkan jangankan kok kesirikan, sholawat itu ya Habibi, ya Habibi. Itu nih negara Arab sana itu yang nyanyi orangnya nggak pakai baju gitu.
Jadi itu nyanyian roman pecisan yang berbahasa Arab, loh. Terus dibawa ke Indonesia ya Habibi ya, terus dadeknya sholawatan. Nah yang mana kesirikan yang mana? Misal nggih, kula contohke. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Kami bertawasul dengan mengucapkan bismillah itu udah masih masuk. Kemudian dan bertawasul dengan hadi rasulillah, hidayah dari Nabiullah itu masih masuk. Nah, yang ketiga ini yang bahaya. Wa kulli mujahidin lillah, dan kami bertawasul dengan semua mujahid di jalan Allah. Mujahid di jalan Allah ini karena namanya salawat Badr, maka yang dimaksud adalah yang sudah meninggal, maka itu berpotensi masuk dalam kesyirikan. Jadi yang namanya tawasul, berwasilah, itu yang benar itu kepada orang yang solih yang masih hidup. Ketika zaman Khalifah Umar bin Khattab, Pak Cekle, beliau mau berdoa minta hujan, mencari pamannya Nabi yang namanya Abbas bin Abdul Muthalib. Pak Abbas, tungakno iki Madinah ben kodanan, soalnya dengan pamannya Nabi. Nah itu yang jenengan cari. Dulu saya waktu di Ngruki awal-awal itu ada bapaknya seorang ustaz. Niku istiqomah teng masjid, tur jalannya niku bongkok. Iki nek sakniki mungkin Pak Budi, enten mboten enten. Wah, ten Jawi. Nah niku bongkok niku udan panas pokoknya nang masjid gitu kan. Wah, wis saya lihat yang kayak gitu. Kayak saya ketemu terus Mbah nuwun ngapunten Mang dongake kula. Kayak gitu. Jadi carilah orang-orang solih yang hidup, bukan orang solih yang mati apa meneh ngaku-ngaku. Nah, kemudian tawasul dengan amal solih. Tawasul dengan amal solih itu kisahnya tentang 3 orang yang terjebak di dalam gua. Masuklah, ada hujan, 3 orang ini masuk ke dalam gua. Plus tiba-tiba batunya nutup, grek. Kemudian mereka berusaha mendorong, gak iso. Kemudian mereka saling bersepakat, ini wae. Kita berdoa bertawasul dengan amal solih yang jarang dilakukan orang. Nah, terus akhirnya satu berdoa, ya Allah, saya itu pernah punya karyawan. Nah, dan karyawan saya itu kerja sama saya. Begitu sampai di masanya gajian, mau saya gaji, dia malah resign. Ini tak singkat ya, kapan-kapan kita bacakan hadisnya. Nah, dia malah resign, kabur, tidak tahu kemana. Tapi saya jujur, gajinya nggak saya sembunyikan, nggak saya apa-apakan, malah saya belikan binatang ternak. Akhirnya ternaknya jadi banyak, tambah banyak dan makin banyak, sampai memenuhi lembah. Nah, pada satu masa, dereng ajeng ngaten ya, jam 7 dereng 4 menit ya. Pada satu masa dia datang lagi dan kemudian nagih gaji, ya. Sing ditagih gajinya, cara Solo misal UMR 2,5 misalnya, sing ditagih niku jane. Tapi saya dengan kejujuran saya, kata orang ini yang di dalam gua ini, 3 dari 1 ini, saya katakan sama dia, Mas, gajimu orang mung UMR kuwi, tapi kalau enek lembah kae, enek lembah isine wedhus, lembah isine sapi, kuwi nggo nang kabeh. Termasuk budak-budak. Budak itu memang manusia, tapi memang dalam dulu itu diperjualbelikan. Jadi ada nilainya. Nah, budaknya gede dhuwur ganteng sregep larang gitu kan. Nek budaknya malesan turu-turu murah gitu kan. Nah, iki budak-budak iki yo gunamu Mas gitu kan. Nah, si karyawan itu ngomong, jenengan ngeceng kula, jenengan wong sugih dadak ngono. Ora Mas, tenan iki demi Allah. Iya. Tak go kabeh lho. Ngonen, dadi go kabeh. Jadi dia sebagai karyawan yo ora napa, mboten tahu terima kasih ngoten lho. Kudune kan wis digawe sak ngono kae yo. Ning anu niki kula betone kula tinggali jenengan wedhus 10, sapi 10 kan ngono kudune. Mboten digowo kabeh. Dan saya ikhlas ya Allah. Nek itu menjadi amal solih yang luar biasa. Saya minta supaya pintu gua ini terbuka. Nah, batunya geser, grek. Tapi belum bisa buat keluar. Nah, orang kedua berdoa lagi. Orang pertama, orang kedua. Nah, urutannya saya lupa yang mana yang pertama, mana yang kedua, tapi ini ceritanya. Nah, yang kedua berdoa, ya Allah, saya itu penggembala kambing. Saya punya orang tua sudah sepuh, dan saya punya janji, punya ikrar, pokoknya kambing pulang saya peres, hasil perasan itu, susu kambing itu, yang pertama kali minum harus bapak ibu saya. Anak istri saya no, kalau belum bapak ibu saya. Nah, satu ketika saya pulang kemalaman, kambing saya merah,
kemudian saya datangi bapak ibu saya, sudah tidur, saya mau bangunkan tidak enak karena tua khawatir ganggu. Mulai nek pun sepuh niku nek napa pun tilem digugah angin kok ndak iso turu, napa istilahnya cara basa Jawa napa kancingen. Ah niku kancilen napa kancingen? Kancilen atau kancil, dadi kancil meleleh terus. Nah, akhirnya dibiarkan tidur. Padahal pada waktu itu istri saya sudah memohon-mohon susunya ini untuk dikasihkan ke anaknya yang nangis. Jadi cah cilik kon ngempet luwe, ora bisa isone nangis. Tapi saya tetap kekeh. Yang pertama kali menenggak ini adalah bapak ibu saya. Akhirnya besok pagi beliau bangun ya subuhan itu, kemudian saya kasihkan, sisanya saya kasihkan anak istri saya. Nek itu amal solih, mohon izin supaya kemudian napa niku batunya bisa dibukakan, buka grek. Nah, kemudian yang ketiga kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Nah, sambil saya bawakan hadis yang komplit. Nah, itu tawasul dengan orang solih, tawasul dengan amal solih ada. Makanya nggih, kalian nih anak-anak muda yang ngapalin Quran, tawasulnya penak. Ya Allah, anak-anak muda sekarang pada tongkrongan di Slamet Riyadi malah bengi taburan gitu kan. Nah, kula teng masjid mriki tahfidz menghafalkan kitab engkau namanya Al-Qur'an. Saya berusaha berjuang untuk menghafalkannya. Kalau itu amal solih, nah, saya minta supaya nanti saya gede jangan sampai jadi orang susah dan nyusahke orang. Nah, insya Allah kabul itu, gitu loh. Itu jadi jangan kamu tuh menganggap biasa yang kamu kerjakan. Yang kamu kerjakan tuh luar biasa. Gak banyak orang yang mau. Banyak yang nongkrong itu. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, pilih makatan yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa kita lanjutkan di lain waktu, lain pertemuan. Dan PR saya adalah tadi hadis tentang 3 orang yang bertawasul.